golongan para pemuda yang tumbuh, ya kan, senantiasa menumbuhkan ketaatannya kepada Allah. Masya Allah. Walaupun belum naik menjadi golongan yang ketiga, yang saling mencintai karena Allah. Kan? Tapi nanti itu belum, ya kan? Masih di sini bahasnya tentang jomblo. Kita hari ini bakal ngomongin tentang film yang lagi ngetren, mau di launching besok kalau nggak salah. Film apa? Tahu nggak? Wah, apal banget ya kan? Udah pada pengen nonton? Enggak. Kenapa ya? Mahal tiketnya. Seketahuan dompetnya nggak sehat. Oh bukan gitu. Kenapa? Gembel. Wah, nah iya film di santri. Insya Allah nanti akan kita bahas sama santri, ya kan? Gimana kehidupan santri yang sebenarnya, walaupun saya juga santri sebenarnya, asik gampang kayak gini. Santri Kalong tapi ya santri Kalong. Alhamdulillah santri Kalong udah jalan 2 kali pertemuan, luar biasa. Bahasa Arab lumayan pusing, ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, namanya nuntut ilmu bro. Bikin lu didoain sama semut-semut, ya gak? Jadi kalau ada anak-anak kecil tuh pada mati-matiin semut, omelin, dede jangan, itu lagi sholawat sama saya. Asik, menuntut ilmu, gitu kan? Karena kan dalam hadis apa? Ya gak? Ikan, ya kan? Malaikat-malaikat itu bersalawat pada orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, termasuk teman-teman semua nih, walaupun di parkiran dingin-dingin, termasuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan nih, ya kan, sholawatnya nyampe ke teman-teman semua, biar hidupnya tambah berkah, amin. Amin ya robbal alamin, ya kan. Dan mudah-mudahan juga selain kita ngumpul-ngumpul di sini, Allah juga izinkan kita supaya ngumpul-ngumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ada yang udah tahu kenapa film The Santri itu kayaknya perlu dikomentarin? Udah tahu? Waduh, terus ngapain di sini? Silaturahmi, nggak apa-apa, ya kan? Kalau pulang bubar nanti acaranya. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana nanti sama Ustadz Asep. Nah, dia kan santri. Nanti kita akan jelasin, ya kan? Sebenarnya dampak film terhadap kita itu luar biasa, ya kan? Namanya itu kekuatan informasi. Ya. Misal contoh gini. Coba jawab pertanyaan saya yang cepat. Ya. Siap? Siap kan nih? Ngelatih konsentrasi. Ya kan? Rambut warnanya apa? Sal warnanya apa? Kalau alis? Oke. Itu masih standar. Wah, udah duduk. Saya belum salim. Nah. Oke, sekarang pertanyaannya lebih cepat, jawabnya juga harus cepat. Ya. Rambut warnanya? Kain warnanya? Alis warnanya? Rambut warnanya? Ini warnanya? Alis warnanya? Kelelawar tidurnya kapan? Ada yang bilang siang, ada yang bilang malam. Ya. Luar biasa ya. Kenapa bisa nyebutnya malam? Nah, itulah kan. Dikumpulin dulu infonya, info-info tentang item, ya nggak? Ketika ditanya tentang waktu yang dekat dengan warna hitam, nyebutnya malam. Nah, itulah kekuatan informasi, ya nggak? Coba sekali lagi, ya kan? Konsentrasi, ya kan? Gigi warnanya apa? Uban warnanya apa? Oke. Apa ya? Apa lagi yang putih ya? Nggak ada ya. Lampu putih. Oh kayaknya enggak. Oh ya. Ya kan? Peci. Oke. Tapi yang ananas ini udah pada tahu belum? Udah ya? Oh nggak apa-apa. Nah, sebagian belum tahu. Ya kan? Coba. Saya mau tes. Lampu ini warnanya apa nih? Putih ya? Oke. Kita pakai lampu. Lampu warnanya apa? Uban warnanya apa? Gigi warnanya apa? Lampu warnanya apa? Uban warnanya apa? Gigi warnanya apa? Lampu warnanya apa? Gigi warnanya apa? Uban warnanya apa? Kalau sapi minum?
Woi, cakep, kasih tepuk tangan buat kita semua. Udah mulai fokus. Nah, kenapa? Sengaja. Kenapa? Karena setelah dikasih tahu teman-teman bisa lebih membentengi diri dari info-info yang nggak penting. Gitu. Inilah jagonya pembicara, Pak Jago ngeles. Nggak serius. Jadi dengan adanya info-info, walaupun teman-teman itu nggak setuju dengan info itu, tapi insya Allah nanti dampaknya gimana kita akan bahas bareng-bareng sama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, oke. Assalamualaikum Ustaz Asep. Luar biasa nih kita ketemu lagi nih. Walaupun jarang-jarang, belum pernah ya kita sepanggung berdua. Ya, belum. Belum lah, Masya Allah. Selain kita bisa bareng-bareng di sini, tetap bareng-bareng juga nanti di surganya Allah. Amin. Amin. Ya kan? Ustaz, selain kerja, aktivitasnya apa Ustaz? Aktivitas utama sebenarnya dakwah. Kerja aktivitas kedua. Oh gitu. Selain kerja dakwah. Ya. Atau selain dakwah kerja? Ya. Sama aja. Oh ini saya kualat nanti bikin bingung Ustaz ya. Santai aja Ustaz. Ya kan? Kalau dakwahnya bentuknya gimana Ustaz biasanya? Kan dakwah itu banyak tanda apa? Ada yang dakwahnya sampai ke pelosok-pelosok. Ya kan? Kalau Ustaz nih tipe dakwahnya kayak gimana Ustaz? Ya, tentang dakwah tentunya kita harus mengerti dulu apa itu dakwah ya. Dakwah itu seringkali orang mengidentikan dengan ceramah atau tabligh akbar ya. Meskipun ceramah dan tabligh akbar adalah salah satu cara untuk berdakwah. Dakwah itu adalah seruan, menyeru objek atau yang orang yang didakwahi untuk bisa berislam. Kalau dia belum non-muslim, untuk menyeru supaya mereka bisa berislam. Bagi yang sudah Islam lebih terikat lagi dengan hukum-hukum Islam. Sehingga kemudian muncul ketakwaan dalam diri mad'u yang objek mad'u atau objek dakwah. Objek dakwah. Dan caranya tentu macam-macam ya, tergantung media gitu ya. Artinya apalagi zaman sekarang ya, dakwah itu tidak harus misalnya berhadapan langsung, bisa saja misalnya lewat seperti dunia maya, itu pun bagian bisa sarana dakwah seperti itu. Yang penting substansi atau isi dari yang disampaikan. Tujuannya tadi ya. Betul. Kalau dia belum Islam, tujuannya supaya masuk Islam. Ya. Kalau dia udah Islam, supaya lebih taat lagi. Betul. Berarti siapa aja gitu ya? Siapa saja. Kalau anak-anak kita, anak-anak muda gini, bisa juga tadi dakwah lewat. Ya pastinya, gitu. Karena apalagi anak-anak muda ini, kalau kita lihat generasi awal masa Rasul itu para pendakwah itu anak-anak muda. Gitu. Banyak anak-anak muda. Sekelas misalnya Ali bin Abi Thalib itu ketika dia masuk Islam usia 8 tahun. Oh, 8 tahun. Dia merasakan masa-masa perjuangan 13 tahun awal di Mekah gitu ya. Jadi kalau masuk Islam ketika dia termasuk as-sabiqunal awalun, berarti dia dari usia 8 tahun tambah 13 tahun di Mekah, bisa dibayangkan ya. Masa-masa mudanya itu diisi dengan perjuangan dakwah gitu ya. Dan ini tentunya ada sebuah jaminan dari Allah dan Rasulnya bagi anak-anak muda yang berdakwah, yakni dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, sab'atun yudilluhumullah yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 kelompok yang dimana ketika hari kiamat kelak itu dia akan dilindungi di saat tidak ada lindungan kecuali dari lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu saat nanti kita di padang mahsyar itu akan dikumpulkan dengan kondisi sesuai dengan perbuatannya masing-masing di dunia. Digolong-golongin ya. Digambarkan misalnya matahari konon hanya 7 hasta dari atas dan dari bawah gitu ya. Kita bayangkan sekarang aja musim kemarau, siang hari jam 12 kena matahari teriknya luar biasa. Itu belum seberapa dibandingkan nanti di padang mahsyar ya.
Nah itu saat itu tentu orang mencari perlindungan ya. Kita saat ini ketika siang hari jam 12 itu karena panas kita nyari ruangan yang ber AC gitu ya. Betul. Atau nyari apa Minum intinya es. minum es atau segala cara yang bisa melindungi dari panasnya matahari. Nah nanti suatu saat akan lebih dahsyat lagi. Tapi kata Rasul ada 7 kelompok pada saat kondisi seperti itu dia dilindungi oleh Allah. Nah salah satunya adalah syabun nasya'afi ibadatillah, seorang pemuda yang ketika tumbuh berkembang masa mudanya itu dalam ketaatan pada Allah. Masya Allah. Artinya adik-adik semua nih mumpung masa-masa produktif gitu. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari gitu. Mumpung masa muda nih, disebutkan langsung oleh Rasul. Syabun nasya'afi ibadatillah, seorang pemuda yang hidup tumbuh kembang masa mudanya itu dalam ketaatan beribadah pada Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang Amin, ya amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Masya Allah. Set, Ya. kalau dulu sampai bisa dakwah kayak gini pernah mondok gitu. Alhamdulillah masa kecil saya berkembang di pondok pesantren. Dari kecil, dari kapan? Dari Saya masih ingat dulu berpisah jauh dengan orang tua itu saat usia kelas 4 SD. 4 SD. Mungkin Sembilan, usia 9 12, atau 10 tahun. 10 tahun. Jadi saya mondok usia itu, kebetulan pondok pesantrennya punya kakek gitu. Jadi memang diasuh oleh kakek. Orang tua masih ada alhamdulillah sampai hari ini, hanya beliau sebenarnya bukan orang tua ya, tapi kehendak saya waktu itu ingin ngaji gitu. Atau melihat di usia 10 tahun pengen 10 ngaji. tahun. Nah, jadi Kalau di sini akhirnya pengen main gundu kalau kita ya waktu itu alhamdulillah merasakan bagaimana suasananya menuntut ilmu di pesantren yang itu di kampung jauh dari peradaban gitu ya. Tapi bersatu dengan alam gitu ya. Kita mandi di sungai, kemudian ya suasana perkampungan lah seperti itu ya. Dan kita di sana menuntut ilmu betul-betul fokus gitu ya. fokus. Tidak ada gadget, memang belum zamannya gitu. Belum zamannya kan. Masih zamannya pager. Iya, TV aja sekampung mungkin hanya 1-2 rumah saja yang punya. Jadi kalau mau nonton berita itu harus nonton bareng. Nonton bareng kan. Kalau kita nontonnya nonton layar tancap gitu. Iya, masih ada film layar tancap. Kalau di pesantren biasanya yang pelajar dibilangnya santri. Sekarang lagi ngetren nih. Mati. Baterainya gitu. Tes. Cek. Oh iya, nih panitia nggak apa-apa. Nanti ganti-gantian aja pakai ini. Ya kan? Ini kan disebutnya santri tadi. Nah, itu ngetren sekarang nih. Film The Santri. Udah pernah dengar belum, Kak? Oh, ini lupa mic-nya ini ya. Harusnya ganti-gantian. Ini kalau pernah, oke, ganti. Ntar. Kalau pernah dengar, ini kan seakan kata-kata the yang bisa bahasa Inggris siapa? Nah, kalau the itu kan koreksi ya kalau salah. Asik. Ini mentang-mentang santri. Kalau santri biasanya kan kayak guru, teacher. Kan nggak bisa dibilang teacher sendiri ya. Bener ya? Harus ada tambahan misalnya S-nya di belakang. Teachers, berarti apa artinya? Gurunya banyak ya kan? Atau the teacher, ya nggak? Kalau the teacher apa? Guru satu-satu yang udah jelas itu loh, yang gitu. Nah ini filmnya the, pakai kata the, bukan santri tambahin S gitu. Santri S, ya kan? Atau santri SS. Oh, nggak ada sih sebenarnya. The santri, jadi yang katanya ini menggambarkan sosok santri yang menjadi model yang diharapkan menjadi contoh, ya kan? Sebenarnya kalau udah lihat belum cuplikannya? Untuk cuplikan trailer ya pernah lihat gitu ya, pernah nonton. Namun ya tadi hanya trailer, hanya singkat-singkat seperti itu. Oke, teman-teman udah nonton belum trailernya? Udah ya? Oke, berarti nggak usah sibuk-sibuk ditayangin lagi. Tadi kalau belum nonton kita mau tayangin, tapi nggak masalah. Udah pada nonton ya, udah pada kepo ya kan? Luar biasa. Gini Zat, kan awal-awalnya. Saya mau tanya, filmnya memang sudah tayang? Belum. Atau hanya besok. baru trailer? Baru trailer.
trailer aja, belum ada yang lengkap. Belum. Nah, saya confirm aja gitu. Oh, iya. Berarti yang saya tonton sama dengan yang mereka tonton. Betul. Cuman biasanya Trailer saja. thriller itu kan justru yang paling poinnya. Menonjol. Betul. Menonjol. Seakan-akan nanti ketika film itu nggak jauh-jauh dari itu. Baik. Gitu kan. Nah, kan pertama nih yang saya lihat dari situ kan ada santri-santri yang di candi, ya kan, nari-nari. Lalu kan bela diri. Sebenarnya di pesantren itu ada nggak sih aktivitas bela diri gitu, kayak dilatih kayak silat itu ya, pencak silat. Itu kalau di pesantren Ustaz itu ada kayak gitu. Kebetulan, jadi saya pesantren itu sebenarnya nggak di satu pesantren ya, jadi macam-macam gitu. Kalau waktu kecil memang di pesantren Salafi, maksudnya pesantren tradisional di kampung, kemudian itu 2 tahun, kemudian 1 tahun saya pernah di pesantren yang berbeda di daerah Banten juga. Seingat saya waktu itu memang murni itu hanya untuk menuntut ilmu ya. Jadi kita belajar ilmu alat. Ilmu alat itu maksud ilmu alat itu belajar bahasa ya, bahasa Arab, karena alat untuk memahami kitab gitu. Disebut ilmu alat. Dan juga belajar paling fikih, usuluddin seperti itu. Dan keseharian kita ya tadi kita fokus dengan belajar kitab itu. Bagaimana bisa segera menguasai kitab itu, tidak ada fokus yang lain. Termasuk kalaupun belajar silat itu sifatnya pribadi ya. Kebetulan pesantren itu tidak mengajarkan itu ya. Beda mungkin ketika waktu saya masuk masa remaja, waktu sanawiyah sampai aliyah. Kebetulan itu di pondok pesantren modern. Aliyah itu apa? Setingkat SMP dan SMA. Oh gitu. Jadi santri kalong gitu. Nah itu pesantrennya ya pesantren modern gitu ya. Alumni Gontor lah seperti itu, yang menggunakan 2 kurikulum. Dan juga sehari-hari menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian untuk pelajaran sama dengan sekolah biasa, tapi ditambah dengan muatan-muatan pesantren yang kental dengan ilmu-ilmu agama, syariat ya, usuluddin, usul fikih, kemudian bahasa Arab, kemudian juga ada matematik, tapi matematik yang pondok al-hisab namanya. Ada juga materi ekskul ya istilahnya. Di ekskul itu banyak pilihan. Tadi kalau ditanya tentang bela diri ada diri, ada silat, ada taekwondo, macam-macam. Dan waktu itu saya pilihnya silat gitu. Oh silat. Biar menunjukkan keindonesiaan. Oh gitu. Oh ada hubungannya gitu. Ya silat. Karena kan kalau taekwondo dari Korea misalnya. Oh kalau silat tuh betul, silat murni dari Indonesia. Oh. Dan waktu itu saya mengikuti tapak suci ya, yang memang karyanya Putra Muhammadiyah ya. Jadi ikut ada seni bela diri, karena memang santri juga diberikan ruang untuk berkreasi gitu, berkreativitas sesuai dengan kecenderungan dia. Yang dia suka main bola ada ekskul main bola, ada tenis, ada seperti itulah untuk olahraga. Atau untuk keterampilan juga ada keterampilan buat kaligrafi, membuat pokoknya skill kehidupan yang mungkin ini menjadi modal ketika dia sudah lulus, dia bisa berwirausaha atau apa gitu, sehingga dia siap terjun ke masyarakat, intinya seperti itu. Udah punya skill kan. Ya. Nah salah satu di trailernya mungkin skillnya gombalin Ahmad nih. Gimana gombalnya? Ku titipkan tasbih dan buku ini untuk apa? Wow, mengingat Allah dan mengingat nah ini skill kayak gini nih Zat nih kan. Beneran ada nanti Zat di dunia sana. Ini menarik nih salah satunya kan. Mungkin nih anak-anak kayak gini nih lagi nyari. Karena ditonjolkan. Ya, betul. Gitu kan. Terus terang ya, pintar banget santrinya. Itu belajar dari mana gitu kan? Apa jangan-jangan diajarin gitu. Terus terang, waktu dulu itu saya mondok di pesantren yang memang khusus putra, nggak ada putrinya. Dan memang pondoknya nggak ada membuka untuk putri gitu. Kalaupun sekarang mungkin alma mater saya itu sudah buka putri, tapi jaraknya itu hampir 50 kilo gitu. Jadi dipastikan nggak bisa ketemu gitu ya, karena memang masing-masing punya pengajar, masing-masing punya aturan gitu, walaupun nama pesantrennya sama. Kenapa? Memang pesantren itu sangat rigid terhadap pemisahan ikhwan dan akhwat.
Oh. tanpa hajat yang syar'i, tanpa hajat dan itu kebutuhan yang mendesak itu, maka tidak boleh ada interaksi antara ikhwan dan akhwat. Oh. Dan bahkan ada iqab, ada hukuman tersendiri bila terbukti ada hubungan khusus. Nah, ngirim surat aja kalau ketahuan tuh bisa diusir dari pondok. Ngirim surat. Ya, karena itu bukan bagian dari sebuah pelanggaran disiplin berat gitu. Seperti itu. Di pondok pesantren hal yang biasa orang melanggar ya. Misalnya kadang ada yang kabur dari pondok, itu biasa. Itu termasuk pelanggaran berat. Tapi berpacaran itu hukumannya sama dengan seperti orang mencuri. Mencuri itu otomatis nggak ada ampun, dikeluarkan. Gitu. Sama. Kalau dia terbukti berhubungan dengan akhwat dan dia mengakui itu, maka akan dikembalikan ke orang tuanya. Artinya pondok itu bentuk hukuman, dan kalau itu dibiarkan akan menjadi virus, akan menularkan ke yang lain. Loh, dia dibiarkan misalnya kan. Kenapa? Kalau remaja, kalau anak muda ketika masa-masa mencari identitas, dia sudah punya rasa itu biasa ya. Tapi kalau dia terus fokus terhadap rasa itu, ya ingin berhubungan dengan akhwat maksudnya gitu ya, ya pasti dia akan nggak fokus belajarnya. Ya. Dikit-dikit mikir dia keluar kamar, mikir dia baca buku, mikir dia lagi makan, mikir dia lihat cermin, masuk kamar mandi, ingat dia binatang, lihat monyet, mikirin dia juga. Ada cemplung, nah itu dia tuh. Ingat dia gitu ya. Ya itu di pesantren Ustaz aja atau kira-kira di pesantren lain juga gitu? Hampir semuanya. Saya yakin tidak ada satu pesantren yang membolehkan hubungan ikhwan dan akhwat di luar konteks yang karena itu berkala prinsip ya. Itu hal yang prinsip dalam Islam dan etika dalam belajar di pesantren. Berarti emang sebenarnya yang disampaikan oleh film itu nggak ada gitu. Justru saya heran, ini kok bisa muncul gitu, pesantren mana itu? Gitu. Karena silahkan dicek tentang kedisiplinan santri itu sangat ketat gitu ya. Sangat ketat. Iya, jadi seorang santri itu apa ya? Kenapa dia diasramakan atau boarding ya? Di boarding kan, atau di boarding school atau sekolah yang diasramakan, itu karena memang supaya fokus. Dia tidak selama 24 jam dia diawasi dan dia pun berfokus untuk belajar 24 jam bayangkan. Ya saya ingat ya waktu di pesantren ya sampai usia 19 tahun saya pesantren. Dari usia 10 tahun itu kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak ada waktu kosong. Jadi untuk berpikir hal-hal yang lain tuh nggak kebayang gitu gimana ya gitu. Kecuali mungkin ketika kita liburan ya, ketika kita pulang ke rumah, ini biasanya ada virus-virus seperti itu, ketemu teman lama lah, macam-macam gitu ya, atau yang pernah punya memori sebelumnya. Memori sebelumnya wah ini dalam bisa. Tapi makanya senyum sendiri ketahuan nih kayaknya nih. Kan? Biasanya sebelum pulang dari pesantren itu ada pembekalan dari kiai, dari ustadz gitu tentang apa-apa yang harus dilakukan ketika di rumah, sehingga di rumah pun sebenarnya dia sudah punya tugas sendiri gitu, tidak kemudian dilepas gitu. Itu menjaga dari hal-hal yang seperti itu gitu. Kenapa? Karena ini masalah naluri, masalah goriza. Jadi seorang laki-laki suka perempuan hal yang biasa dan berat. Tapi bukan harus disalurkan sebenarnya, tapi dia bisa dialihkan dengan berfokus kepada belajar, berfokus kepada capaian yang target-target yang ingin dicapai sebenarnya. Karena ini sifatnya naluri ya. Naluri itu muncul ketika ada rangsangan, ketika ada yang memancing. Nah, makanya hal-hal yang membuat pancingan-pancingan itu di pesantren itu etikat. Tidak boleh. Misalnya ya surat menyurat lah. Jadi kalau kita bersurat aja keluar itu ada editornya gitu. Betul, ada editornya. Maksudnya editor nggak? Jadi dicek oleh ustadz ini surat apa. Gitu. Termasuk yang masuk gitu ya. Kecuali kalau dari orang tua jelas kan. Iya. Kalau dulu kan belum zaman email ya, belum zaman WhatsApp, masih zaman surat
menyurat gitu, seperti di film itu ya, aku titipkan apa itu. Wah, itu dia. Nah, nggak bisa kayak gitu. Apalagi ada adegan yang lirik-lirikan gitu kan. Itu Ya, kayaknya mengada-ada ya saja. ya jelas apalagi berduaan ya, ini pelanggar secara syar'i ya, dalam hadis Rasul kan layak ruana rojulun bimra'atin illa ma'adhi mahromin laha. Jadi tidak boleh laki-laki dan perempuan itu berkhawat berdua-duaan kecuali ada mahramnya. Artinya ini larangan yang tegas gitu, di keharaman. Ada yang bukan mahram berduaan gitu, apapun hajatnya. Apapun hajatnya itu nggak boleh. Tapi kalau di pesantren di film tadi trailernya kan, itu digambarkan santri-santri perempuan sama santri-santri laki-laki itu kan jalan barengan tuh, beriring-iringan. Habis itu yang paling depan lirik-lirikan tuh. Gitu kan ya? Iya, gitu tuh. Itu naluriah. Maksudnya gini. Maksudnya di pesantren ada nggak tuh Nggak. aktivitas kayak gitu? Nggak ada Laki-laki kayaknya. melihat perempuan kemudian ada ketertarikan, itu naluri gitu. Oh. Artinya hal yang fitrah. Gitu. Nah makanya di pesantren kenapa ada ketegasan untuk memisah itu, jangan sampai naluri itu muncul gitu. Oh, Karena kan dihindari. karena naluri itu kan ada atau muncul karena ada rangsangan. Nah hal-hal yang merangsang ada naluri itulah kemudian di pesantren tingkat. Caranya apa? Pondok pesantren itu dikhususkan hanya laki-laki, perempuan. Belajarnya pun terpisah. Terpisah seperti itu. Memang ada beberapa pesantren yang karena keterbatasan disatukan, tapi mereka ada hijabnya. Maksudnya laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau dipisah oleh hijab. Kemudian satu ustadz di depan. Itu bisa saja, itu pun terpisah. Tapi itu karena keterbatasannya. Tapi umumnya pesantren itu terpisah kok gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Visual lah seperti itu. Gitu. Oh, masya Allah ya. Dan gimana perasaan tuh sebenarnya itu muncul karena ada pemantiknya. Pemancing. Oh, makanya jangan suka mancing-mancing gitu ya. Ya. Masya Allah. Salah satunya lagi dia kan ketika adegan mereka belajar bareng, lalu gurunya bilang, ya kan, siapa yang paling berprestasi dapat hadiah. Nah hadiahnya ini menarik tuh. Kenapa menarik? Itu tahu nggak hadiahnya, Bang? Nggak tahu. Kurang jeli nih nontonnya nih. Dia sebenarnya tuh bilang nanti yang paling berprestasi itu dapat hadiah pergi ke Amerika, dapat kerja. Ya kan, dapat kerja. Terus ustaznya titip pesan, tolong bikin bangga agama dan bangsa. Nah ini kan menarik, Ustaz. Ya kan, biasanya hadiah itu kan hal yang diinginkan oleh para santri, dan santrinya tuh lihat antusias, akhirnya terpilihlah 2 orang itu. Tapi saya bukan bicara yang terpilih gitu, tapi yang ditawarkan oleh Ustadz itu, Ustaz, suruh jadi TKW. bukan TKW, nanti nggak TKW. Dia kerja di Amerika, gitu kan? Itu sebenarnya sesuatu gimana di mata santri yang sesungguhnya kalau ditawarkan hal seperti itu, apakah sesuatu cocok atau sebenarnya nggak cocok? Ya justru yang jadi pertanyaan dalam diri saya itu, kenapa tawaran itu muncul, kenapa harus ke Amerika gitu. Kerja di Amerika gitu ya, kan? Karena bagi santri ya, impian setiap santri itu kalaupun misalnya mau ke luar negeri itu maunya ke negeri ke Arab ya, ke Mesir gitu, untuk menuntut ilmu biasanya dan memang bukan untuk kerja gitu, karena ditanamkan sejak awal seorang santri itu adalah seorang pelayan masyarakat gitu. Jadi mengabdi kepada masyarakat, makanya dia dituntut ketika lulus itu tidak langsung kuliah, nggak boleh. Harus khidmah dulu, harus mengabdi dulu, mengabdi ke masyarakat. Jadi memberikan berbagi hasil belajar selama ini apa, ajarkan itu ke masyarakat gitu. Dan baru setelah itu kita boleh kuliah, dan kalaupun bermimpi untuk kuliah gitu, kuliahnya itu yang melanjutkan apa yang menjadi studinya gitu. Seperti itu. Nah kalaupun tadi ada tahun ke Amerika, justru aneh, kenapa memang ada ya gitu. Kita jadi bertanya-tanya. Dan kenapa itu gitu tawarannya? Itu yang mungkin jadi pertanyaan bagi saya atau bagi kalangan
santri gitu ya. Apa pentingnya kan gitu ya. Padahal dia dicetak sejak awal menjadi muallimin, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang bukan pekerja dalam arti pekerja kasar ya, tapi menjadi seorang pengajar untuk membimbing masyarakat. Gitu. Padahal dia adalah orang yang dididik untuk menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama, untuk bisa menjelaskan ilmu-ilmu syariat kepada masyarakat. Gitu. Ya itu ya sebenarnya yang ditanemin ya kan. Seperti itu. Jadi aneh kalau muncul tawaran itu. Tapi saya mungkin agak sedih maklum bukan berarti membenarkan film ini ya. Artinya gini, dari uraian yang maksudnya klarifikasi yang disampaikan oleh pihak yang mendukung film ini, bahwa film ini bukan untuk ditayangkan di Indonesia katanya. Tapi gitu. Untuk di luar negeri. Katanya. Saya belum tahu tuh Mas. Untuk mengkampanyekan tentang santri itu seperti apa gitu. Makanya mau diputar di Amerika, kemudian di Eropa gitu ya. Tujuannya ini menunjukkan sisi Islam yang humanis katanya gitu. Atau sisi lain bahwa Islam itu tidak identik dengan radikalis atau apa gitu. Nah, justru masalahnya di sini menurut saya, karena ini menunjukkan bahwa ketidakpercayaan diri terhadap Islam gitu, sehingga harus mengikuti apa yang diinginkan oleh peradaban Barat gitu. Jadi yang diinginkan oleh mereka ya seperti yang digambarkan film itu gitu, umat Islam yang seperti itu, bukan umat Islam yang umat Islam yang kokoh, yang berpegang teguh dengan Islamnya. Nah itu justru ini malah ya saya istilahnya itu ada defensif apologetik gitu. Apa itu? Defensif apologetik gini, umat Islam itu dituduh radikal, teroris, apalagi anti modern, ekstremis, macam itu kan. Nah film ini seolah ingin menjawab bahwa kita tidak seperti itu gitu. Kita itu seperti ini, seperti juga yang ada di Barat seperti itu gitu. Ada pacaran kah, menghormati agama lain lah, dengan adegan membawa tumpeng misalnya ke gereja, padahal secara hukum Islam itu bermasalah, itu nggak boleh seorang muslim masuk ke rumah ibadah agama lain. Itu bermasalah. Nggak boleh. Apapun alasannya. Khusus Imam Syafi'i ini sangat keras. Kita Indonesia ini adalah madzhab Imam Syafi'i kan, itu nggak boleh masuk kita ke tempat-tempat ibadah agama lain gitu. Rasulullah tidak pernah masuk dan melarang untuk masuk gitu. Seperti itu. Jadi ini justru menjadi bentuk kekalahan secara intelektual sebenarnya. Umat Islam ketika dituduh malah bersifat defensif, membela diri tapi dengan berdalih gitu. Kami nggak begitu, kami nggak ekstremis, kami begini sebenarnya. Yang sebenarnya justru tidak yang sebenarnya gitu. Sebenarnya kami ini membolehkan pacaran seolah begitu kan. Kami membolehkan mengakui kebenaran agama lain dengan membawa tumpeng kepada ke rumah ibadah agama lain misalnya. Itu kan membela diri tapi dengan cara yang salah gitu. Harusnya kan kita jelaskan Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Istilah radikalis, ekstremis sendiri kan tidak muncul dari Islam, tapi itu tuduhan itu muncul dari peradaban Barat terhadap Islam untuk mendiskreditkan Islam gitu. Jadi ya kita harus gitu, harus aware, harus waspada. Justru ini bagian dari kampanye liberalisme dan juga liberalisme, paham ya, kebebasan berperilaku dan juga sinkretisme atau pluralisme. Pluralisme itu yang menganggap bahwa semua agama sama, bahwa kebenaran itu relatif, agama lain pun dalam konteks keyakinan pun bisa dibenarkan gitu. Nah itu pluralisme gitu. Dan ini kampanye untuk itu gitu. Nah kalau tadi dikatakan ada message, ada pesan yang ingin disampaikan, ya itu menurut saya justru ini kampanye liberalisasi Islam dan juga kampanye pluralisme gitu. Yang jelas secara substantif dia bertentangan dengan akidah Islam. Gitu. Berarti ibaratnya kalau kita dituduh gitu jomblo gitu, dia mah jomblo gitu ya kan, jomblo, terus kita enggak kok, gue nggak jomblo, lalu dia mengalihkan tuduhan itu dengan dia malah pacaran gitu kan, atau ini mah orang Islam mah nggak punya pacar, nggak bakal punya pacar gitu, terus dia menolaknya dengan cara
malah pacaran. Sebenarnya itu sikap yang sangat-sangat salah. Salah. Harusnya kalau dituju jomblo, emang salah jomblo. Jomblo bahagia kok. Gitu. Oh, jomblo bahagia ya kan? Tapi harusnya dijelaskan, saya jomblo karena saya punya prinsip. Oh, bukan karena nggak laku gitu. Bukan nggak laku, gitu. Walaupun mungkin nggak laku juga. Bukan maksudnya, bukan itu. Jadi kita jomblo itu karena memang prinsip. Saya tidak akan pacaran sebelum nikah. Gitu. Pacarnya nanti aja kalau sudah nikah dan sudah cukup siap. Artinya nikah itu kan juga tidak asal ya, harus memang siap lahir dan batin lah gitu ya. Kemudian juga yang tadi ketika kita dituduh sesuatu seolah-olah itu aib gitu ya, jomblo itu aib bukan sih gitu. Nah, seolah-olah kan aib, akhirnya mencari pembenaran gitu supaya tidak karena ini aib maka saya harus mengikuti itu. Nah itu yang salah gitu. Harusnya ketika kamu jomblo ya biarin, saya emang Islam memang nggak boleh pacaran kan gitu. Kalau memang dia sudah siap dan mampu ya menikah saja gitu. Seperti itu. Ya masalah. Juga kemarin kan sempat saya baca, saya dengar juga ketika dia mau adegan ngasih tumpeng ke gereja itu yang sebenarnya kan salah ya. Terus ada seorang yang belain, kita nggak usah sebut namanya. Dia menyatakan gini, kalau di Eropa gitu kan, orang itu sholat itu malah ke gereja tuh Ustaz. Sholat, jadi faktanya gimana? Mungkin kalau yang saya tahu itu kan dibeli. Jadi kaum muslimin membeli gereja sehingga sholat di situ, gitu. Membeli gerejanya udah pada sepi nih, udah nggak ada penghuninya, maka dibeli sama kaum muslimin, gitu kan. Nah itu tuh dijadikan pembenaran bahwa sebenarnya itu hal yang wajar di Eropa, gitu. Benar nggak Sat? Nah ini seringkali untuk pembenaran itu membuat alasan ataupun fakta-fakta yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau yang sebenarnya gitu. Ya memang ada fakta umat Islam misalnya di Eropa, di Inggris itu yang sholat di bekas gereja bukan di gereja. Dia harus bedakan antara tempat ibadah dan bekas tempat ibadah. Beda. Ya. Nah, kalau tempat ibadah pasti masih aktif kan. Di sana ada berbagai unsur perangkat yang memang menjadi aksesoris tempat ibadah. Tapi kalau misalnya ada satu tempat yang sudah tidak difungsikan lagi sebagai rumah ibadah bagi agama lain misalnya, tempat mereka apa Islam mereka apa sih ya seperti itu, melakukan apa ritual mereka gitu dan sudah ditinggalkan kemudian dijual dimiliki oleh umat Islam dengan menghilangkan, pasti akan dihilangkan seluruh ornamen yang menjadi bagian dari proses ritualnya kan gitu. Maka ya itu bukan lagi yang dimaksud gereja. Yang dalam hadis Rasul bahwa nggak boleh dimasuki atau digunakan untuk sholat gitu. Apalagi untuk sholat ya, untuk ibadah gitu. Pastinya itu keliru lah kalau kemudian menganggap menjadi pembenaran bahwa kita boleh misalnya masuk ke rumah ibadah lain. Itu luar biasa ya. Ini pembicaraan yang sangat seru, luar biasa. Terasa udah hampir ya kan 15 menit lagi. Masih pada fokusnya nih? Hah? Masih fokus? Yakin? Oke, coba kita main dulu sedikit ya kan. Coba teman-teman, tangannya ditaruh begini, diposisikan seperti ini, tangan kanannya ya kan, taruh di paha teman sebelah kanannya, terbuka, posisi terbuka ya kan. Nah, antum bisa berhadap-hadapan ya. Lalu tangan kirinya posisi seperti ini ya kan, posisi seperti ini, taruh di tangan temannya yang terbuka. Nah, taruh ya, bisa ya. Ya, siap? Oke. Nah, gitu. Ya kan? Oke. Kalau saya bilang angka 3, ya. Waduh. Oh. Aduh. Ya udah enggak apa-apa. Biarin. Ya kan? Ini nanti ada panitia, insyaallah nih. Kecelakaan. Nah, ya kan?
Ayo, udah belum? Siap belum? Apa? Cari posisi yang bagus mas. Sini, sini. Ya, sini nggak apa-apa melingkar sementara. Nanti balik lagi sambil nunggu panitianya. Ya, udah. Tangan kanannya. Ya, siap. Nah, ini aduh tumpah. Luar biasa, 1 gelas ya. Banyak banget. Makanya diminum, nanti jadi jatah alam kalau nggak diminum kopinya. Pada doyan kopi nggak? Alhamdulillah. Nah, ya kan? Nih, oh masya Allah, Kang Hendro nih luar biasa. Udah biasa jadi bapak rumah tangga nih kayaknya. Ayo, udah siap semuanya? Oke. Tangan kanannya, oke. Kalau saya bilang angka 3, ya kan? Tangan yang terbuka gini berusaha menangkap tangan temennya yang di atas, ya. Dan tangan yang di atasnya jangan sampai ketangkep. Nah, gampang? Gampang? Angka berapa? Angka 3 ya. Tapi kalau baru T, jangan dulu nangkep karena bisa jadi T yang lain, ya kan? Oke, siap? Oke, coba tes dulu. 1, 2, siap? Siap belum? Oke, 3. Ada yang ketangkap? Oke, jangan sampai ketangkap, jangan sampai ketangkap. Oke, coba lagi. Standby lagi. Oke, standby lagi. Standby lagi, siap? Oke. Oh, tahan, standby ya. Ya. Siap? Oke. 1, 2, 3. Belum ya elah. Bikin kaget aja belum. Ulang. Ayo, siap? Ya, baru T juga, ya. Siap? Oke. 1, 2, 3. Gimana itu 3 tangkap dong, bro. Malah bengong. Aduh. Lagi. Sekali lagi. Ya, terakhir. Ya. 1, 2. Buset dah, panuan banget sih. Tidur belum? Tidur. Oke. Ayo terakhir. 1, 2, 3. Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah. Kembali ke posisi masing-masing. Jujur, lebih fokus menangkap apa menghindar? Hah? Lebih fokus menangkap atau menghindar? Menghindar, ya kan? Itu nih. Emang game ini kalau udah dimainin dari jauh-jauh di orang yang berbeda, rata-rata bilang menghindar. Itulah sikap orang Indonesia, banyak menghindar. Mau sedekah, takut nanti butuh, akhirnya nggak jadi sedekah. Nah, gitu ya kan. Jadi fokus menghindar, nggak optimis. Harusnya optimis, bro, ya kan. Apa-apa tangkap aja, mau angka berapa gitu. Harusnya lebih fokus nih, optimis, mengejar mimpi. Jangan sibuk menghindar. Nanti kayak film The Santri gitu kan, kebanyakan hindar dari tuduhan-tuduhan barat sehingga dia menghindar tapi menjadi apa yang diinginkan oleh barat gitu, kaum muslimin. Masya Allah. Saat ini kan kita khususnya di luar, ya kan, di luar nih suka banyak bentuk-bentuk yang kita ini pengen sebenarnya niru, ya kan. Contoh lah, kita kan di luar ini banyak banget apa yang ditawarkan. Dulu kita melihat ini ada orang yang begini gitu kan, akhirnya kita pengen ikut kayak dia, kira-kira enak gak sih gitu kan ya, sehingga kayaknya keren banget nih, ya gak? Kalau anak-anak zaman sekarang pasti kerennya gimana? Lebih keren mana? Naik motor apa nggak naik motor? Ya kan. Kalau sekarang nih kan, kalau yang saya tahu ya kan, anak-anak zaman sekarang tuh merasa lebih keren kalau misal bonceng cewek gitu, atau jago berantem, ya kan. Pokoknya seakan-akan namanya cowok itu harus bisa bonyokin orang gitu kan. Itu lagi jago-jagoan. Nah, ini kan banyak banget info-info yang masuk kepada kita nih, Sat.
gimana sarannya supaya kita bisa senantiasa bisa nggak menjadi orang yang kehilangan identitas kita, tapi juga tetap cool lah, lebih punya identitas yang itu sebenarnya keren gitu. Baik, adik-adik semua, sebenarnya kehidupan ini kan kalau Allah gambarkan sebagai lahun walaibun ya. Jadi kehidupan kita di dunia ini seperti permainan misalnya. Kalau ada lagu apa namanya, dunia ini Nggak tahu kita tak cuma ada apa ya ya, panggung sandiwara. Jadi dunia ini seperti panggung sandiwara yang masing-masing punya peran gitu. Nah, kita mau dia berperan apa nih di dunia gitu. Tentunya sebagai anak muda ya, masa-masa yang sangat labil. Ini generasi labil nggak nih? Ya, masih galau, disuruh galau, pilih apa ya. yang mau teh manis apa teh tawar. Oh, gitu. Aku mah nggak penting manis, yang penting setia, jawabnya gitu. Oh gitu. Kan ngeselin dah. Jadi anti galau gitu. Nah, iya, biasa kita tuh Gitu. galau. Masa-masa remaja khususnya ini masa-masa galau karena memang ini masa mencari jati diri. Gitu. Masa-masa di mana sedang mencari bagaimana saya ini mau jadi apa ya? Mau jadi sosok seperti siapa ya? Gitu. Pastinya ingin keren, ingin bagus, cool dan semacamnya. Betul. Nah, ini tentu satu sisi ini sebuah potensi karena membuat seorang remaja, seorang pemuda itu dia aktif mencari identitas. Sisi lain ini bisa bahaya ketika dia salah arah, salah memilih model, salah memilih idola, Salah milih contoh. gitu ya. Nah, sehingga ya kenapa di sini kemudian orang tua, lingkungan, bahkan negara itu harus bisa menjaga, harus bisa mengarahkan mana yang seharusnya dicontoh, mana seharusnya diidolakan. Nah, sehingga ya saya tentunya menghimbau adik-adik semua ketika mencari identitas diri, carilah sosok, carilah tokoh yang memang ideal dunia akhirat gitu ya. Ideal Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Indah iya. sekali kan. Iya. Nah, siapa sosok itu? Ya lihatlah sosok Rasulullah. Lihatlah sosok-sosok orang yang mencontoh Rasulullah, kalangan para sahabat. Mereka kalangan muda, tapi mereka keren-keren. Baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Ya, kalau sekarang kita keren-kerenan di hadapan manusia gitu ya. Wah, saya ini jagoan, saya ini apa tadi ya? Apalagi di depan kakak dari adik yang kita taksir gitu. Gitu kan. Tapi itu nggak sekeren sosok-sosoknya sahabat Rasul gitu. Sosok Ali, sosok Khalid bin Walid, sosok harusnya itu kemudian yang dibaca, yang harus dicontoh, bukan artis seperti siapa dari Korea itu Suju ya, Super Junior atau siapa itu. Ya kan sekarang apalagi Blackpink gitu ya, itu perempuan. Itu banyak banget yang aneh-aneh. Ya, yang termasuk aneh-aneh, aneh juga Ustadz juga hafal. Betul. Itu yang dicontoh yang seperti itu kan gitu. Apa hebatnya gitu kan? Kalau kita tanya, apa hebatnya mereka? Kan gitu. Mereka tuh fansnya banyak gitu. Iya, tapi apa hebatnya mereka kan gitu. Mereka sendiri galau terhadap dirinya. Oh, gitu kan. Galau terhadap dirinya. Coba kita lihat dulu zaman saya ini tuh ada yang mengidolakan vokalisnya siapa? Scorpion tuh, Kurt Cobain tuh. Kurt Cobain. Wah, orang begitu kalau ada dia belum nyanyi sudah teriak gitu. Belum nyanyi udah teriak. Iya, histeris gitu ya. Khawatirnya pas nyanyi mati gitu. Ya, itu padahal si Kurt Cobainnya sendiri galau terhadap dirinya, bahkan dia bunuh diri gitu, minum racun. Itu yang mau diadakan seperti itu. Ya tentunya bukan gitu. Tentunya bukan sosok-sosok seperti itu yang harus kita idolakan gitu. Bahwa kita suka musik, suka mendengarkan lagu boleh, tapi ketika itu menjadikan
idola, pikir-pikir dulu gitu. Layakkah dia menjadi idola? Padahal yang harusnya kita contoh adalah sosok-sosok yang tentu mulia di sisi Allah tentunya, dan juga di hadapan manusia juga keren kan gitu. Betul. Banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa kita contoh. Coba kita lihat misalnya sosok Muhammad Al-Fatih. Kalian tahu Muhammad Al-Fatih ini sosok pemuda yang usianya ketika menjadi pemimpin pasukan itu 18 tahun. Di sini ada yang 18. Usia-usia lulusan SMA itu sudah pemimpin pasukan, panglima perang. Kalau sekarang mungkin panglima TNI. Tapi panglima TNI usianya udah 50-an kan. Kalau sekarang perang Dulu. juga cuma di handphone kan. Iya, di medsos ya. Itu perang beneran gitu. Dia pimpin pasukan lebih dari 500.000 pasukan. Seorang pemuda. Dan dia juga yang di usia 24 tahun, usia yang relatif muda, dia menjadi pimpin pasukan, memimpin lebih dari 500.000 pasukan untuk menaklukkan sebuah kota. Kota yang dalam 8 abad, 800 tahun tidak pernah bisa ditaklukkan oleh umat Islam. Tapi bisa oleh dia. Kota Konstantinopel. Dia yang menginspirasi bagaimana kapal laut itu bisa naik gunung. Karena tekad. Kenapa? Jadi kalau ada dilihat pulau mana Istanbul ya, itu kan ada Selat Dardanella itu tertutup oleh kapal-kapal perang, nggak bisa dilalui karena ada rantai-rantai besi yang sangat besar. Tapi dalam semalam itu ada solusi bagi seorang panglima pasukan ini, Al-Fatih. Pindahkan seluruh kapal-kapal dari satu pulau ke pulau yang lain. Maka esok harinya pasukan Konstantinopel, kekaisaran Bizantium waktu itu kaget karena tiba-tiba di dalam kota sudah ada ratusan kapal dengan ribuan pasukan. Ya sudah, akhirnya mereka menyerah. Iya. Usianya masih muda. Jadi keren banget kan gitu. Nah, itu yang jarang kita dengar. Biasanya yang kita dengar sih apa sih? Timun Mas. Aduh. Gitu kan. Siapa itu? Raksasa gitu kan. Ya. Terus naik pohon ke awan gitu ya. Pernah gak dengar cerita-cerita gitu? Itu yang Itu dongeng dan cerita yang hayal. Si kancil gitu, mencuri ketimun gitu lah yang kita dengar ya. Ngaku lu pada ya kan. Gitu. Iya. Nah, kadang kita dapat dari mana tuh cerita sosok-sosok hebat seperti mereka itu? Ya, tentunya cerita hebat seperti ini bisa kita baca ya di buku-buku. Sebenarnya orang kita itu pinter baca, rajin baca. Saya yakin di sini pun suka baca semua kan? Baca WhatsApp ya? Iya. Baca status. Betul. Stalking. Ya semua itu modal awal. Modal awal. Gitu. Jadi kita itu rajin dan suka baca, tapi tidak punya daya baca. Daya beda baca. Kalau baca ya suka baca WhatsApp gitu, baca medsos gitu. Tapi daya baca itu adalah endurance ataupun kekuatan untuk membaca yang lama, untuk bisa memahami. Ini bacanya itu hanya sekilas, makanya kalau WhatsApp pun kan OTW gitu kan, singkat sekali kan, on the way gitu kan, OTW, jadi singkat-singkat. Jadi substansinya itu nggak bisa yang namanya pemikiran itu disingkat dengan OTW seperti itu istilahnya gitu ya. Tapi harus ada kesabaran, harus ada waktu untuk membaca. Membaca bentuknya membaca yang bermanfaat ya, bukan sekedar WhatsApp ataupun stalking di yang nggak penting sebenarnya ya, status idolanya gitu. Gebetan gitu ya. Nah itu sebenarnya itu bacanya yang begitu-begitu ya, nggak mutu gitu. Ya akhirnya wajar lah kemudian muncul generasi micin seperti hari ini kan gitu. Galau ya. Galau gitu ya. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa nih. Kita banget nih. Mudah-mudahan ya teman-teman, Masya Allah nih, termasuk buat saya nih, ya kan, bagaimana kita mencari idola adalah idola yang bukan cuma keren ya di dunia, tapi juga keren di akhirat. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang dijanjikan surga sama Rasulullah, para sahabat, ya kan, semuanya itu gak bakal kita bisa dapetin kisah-kisahnya kalau nggak kita yang nyari sendiri, ya kan. Kalau kita nggak nyari sendiri, dengarnya kisah itu kan, kancil nyuri timun, ya kan, tangkap siapa? Petani, gitu kan.
atau kancil bohongin buaya, ya kan? Jadinya jago nipu, jago gombal, ya kan? Nah, aku nih. Jadi gitu. Tapi kalau kita cari sosok-sosok yang itu hebat-hebat, ya kan, yang gimana Ali itu bisa di usia muda bisa sedemikian menjadi contoh yang baik, ya kan? Kayak dia berani perang, ya kan, maju sendirian. Itu jarang gitu. Kalau anak muda sekarang kan maju sendirian, tapi ya kan ke kamar mandi, ya kan, kita temenin gitu. Itu. Jadi itu yang bisa sampaikan, ya kan, pesan-pesannya adalah bagaimana kita menemukan idola terbaik, ya kan, yang bukan hanya baik di dunia tapi juga baik di akhirat. Karena kalau nggak punya itu, maka kita akan dibingungkan oleh banyak contoh-contoh yang kelihatannya keren, kelihatannya padahal belum tentu kuat lama kerennya. Bagaimana tadi orang yang diidolakan Kurt Cobain itu bunuh diri, ya artinya apa? Keren, kita ngeliat keren padahal dia juga galau gitu kan, mau ke kiri apa ke kanan, ya. Bingung gitu kan, nggak tahu. Karena apa? Itulah kehilangan model, itulah kehilangan idola. Maka penting untuk kita menemukan satu idola yang menjadikan kita itu pengen nyontoh dia, yang bukan hanya keren di dunia tapi juga keren di akhirat, ya. Maka itu nggak bakal bisa kita dapat kalau nggak kita mencari tahu sendiri, ya kan. Bisa juga bareng-bareng ngumpul kayak gini, bisa jadi dengar, ya kan. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ya kan, bisa istiqomah dalam mencari kekayaan kisah-kisah heroik dari pejuang-pejuang Islam yang itu bukan hanya mulia di dunia tapi juga mulia di akhirat. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya, silakan. Oh, siap. Ini pakai ini nih. Sebutkan nama, alamat, makanan favorit, kata-kata mutiara. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Syahullah. Ya. Alamat saya di Jalan Kenanga 3 nomor 100 Depok Jaya. Jauh banget bang, mainnya jauh-jauh. Mau dicariin? Oh, siap. Makanan favorit apa aja dah, rasanya gitu kan. Oh. Apa aja, lagi nggak haram gitu kan. Yang penting nggak haram. Gini. Pare. Nggak bare. Nggak pare. Oh, nggak bare. Oke. Terus Kata-kata mutiara. hidup hanya sekali, kesempatan hanya sekali, jadi jalani aja. Oke. Oh, tepuk tangan buat yang hilang. Silakan pertanyaannya. Kayaknya udah pinter nih. Ini Iya, siap. Aduh. kan yang The Santri itu kan yang tentang orang masuk gereja kan. Iya. The Santri. Tapi ini kata di IG-nya Ustadz Yusuf Mansur, ada WA dari Nadir Syah, Prof. Sebenarnya tidak ada larangan dalam nas Al-Quran dan hadis yang secara tegas melarang muslim masuk gereja atau rumah ibadah lain. Iya. Kan sedangkan kalau yang tadi dibilangin kan nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jadi yang benar yang mana gitu kan? Oh, siap. Oke. Ada lagi? Tanya nggak ada nas gitu. Udah itu aja. Oke, Sekian siap. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ini ada lagi nih. Siap. Apa nih? Pertanyaan, oke. Ini dari penonton setia kita dari Makassar. Ada beberapa pertemuan ini setia nonton. Oh, Masya Allah. Namanya siapa? Fans berat ini kayaknya Meja. Ya, kamu ada fansnya nih. Ganti-ganti. Iya, gitu. Mejanya nggak ganti-ganti. Oke, ini namanya nggak tahu Mbak, nggak tahu Ibu nih ya. Ibu Baik. Aisyah atau Mbak Aisyah. Waduh, bergetar nggak? Dada-dada antum semuanya. Jomblo dasar. Dia nanya, apa hukum nonton di bioskop Ustadz? Katanya gitu. Udah itu aja. Sip. Terima kasih. Ayo. Oh, siap. Oh, nggak pakai. Biar kedengeran.
Ya tadi nambahin pertanyaannya Mas siapa tadi? Hafiz Saifullah ya. Jadi saya baca juga apa namanya kata Pak Nadir Shah Hussein itu dia beralasan dengan apa namanya dalil apa namanya bahwa pada masa Umar bin Khattab itu ketika penaklukan Palestina ya apa namanya Palestina. Jadi Umar bin Khattab itu singkatnya Umar bin Khattab itu diperintahkan untuk diundang makan oleh para pendeta atau apalah gitu apa namanya Nasrani apa namanya. Tetapi apa namanya Umar itu menolak apa namanya undangan tersebut, undangan makan. Tetapi Umar bin Khattab menyuruh sahabat yang lain, kalau tidak salah Ali disebutkan, untuk apa namanya datang ke undangan para apa namanya para pendeta tersebut. Nah, Ali bin Ali mendatangi apa namanya undangan tersebut. Nah, dan Ali pun menyantap makanan yang dihidangkan oleh para pendeta tersebut. Nah, mungkin demikian. Nah, itu seperti apa gitu untuk lebih jelas. Oh. Waduh, ini luar biasa nih, Tat. Saya kalau ditanya gini bingung saya, Tat. Ya kan? Karena harus banyak kisah-kisah, ya kan? Dan kisah-kisah itu, ya kan? Kualitasnya menentukannya seperti apa nih? Saya belum nyampe. Silakan, Tat. Apa pertanyaannya, Tat? Yang pertama tentang oke, siap. Silakan, Tat. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama, pertanyaan terkait dengan pernyataan Ustadz Yusuf Mansur ya, yang beliau mengutip pendapat dari Pak Nadir Shah Hussein. Jadi perlu mungkin diketahui Pak Nadir Shah Hussein ini seorang dosen di Australia. Dia orang Indonesia tapi mengajar di sana tentang Islam gitu ya. Namun dari pemikiran-pemikiran yang muncul dari tokoh ini memang cukup liberal gitu ya. Jadi banyak persoalan sebenarnya dari permasalahan-permasalahan yang dia jawab ketika menjelaskan tentang Islam. Bukan hanya tentang yang sedang kita bahas sekarang populer gitu ya, yang populer. Sebelumnya saya banyak sekali sebenarnya itu catatan bisa di tracing lah sekarang di dunia maya gitu ya, perjalanan pernyataan beliau yang itu kontroversi dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kaitannya dengan apa, kita bingung nih milih yang mana gitu ya, tinggal lihat saja apa dalil yang mendasari. Tadi kan katanya tidak ada nas dalam Al-Quran yang melarang untuk apa tadi, masuk ke gereja, rumah ibadah ya, agama lain. Rumah ibadah agama lain gitu ya. Hukum itu tidak harus tidak semua hukum itu muncul gitu ya dengan disebutkan gitu. Disebutkan itu haram, wala tahrimu ila kanisah, wala tadhulu ila kanisah, tidak boleh kalian masuk gereja misalnya. Nggak ada itu. Nggak ada, tapi itu hukum itu ada simpulan dari ayat-ayat gitu, ataupun hasil istilahnya istimbat, hasil menggali dari dalil-dalil yang ada menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa haram hukumnya. Karena Al-Quran jelas waqad kafaru, telah kafir orang-orang yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu jelas, salisu salasa, bahwa Nabi Isa itu salah satu dari Trinitas gitu ya. Nah itu jelas sekali nasnya gitu ya. Artinya orang menyebutkan atau mengakui saja itu sudah dianggap kafir gitu. Dalam ayat tadi sangat tegas, kafir itu istilahnya sebuah dam, sebuah celaan yang tidak bisa kita abaikan gitu, karena udah masalah akidah, masalah prinsip. Artinya ketika kita misalnya
masuk ke sebuah tempat ibadah yang lain itu ada seperti pengakuan atas kebenaran yang ini, apalagi ada hadis. Di hadis itu ada hadis itu tidak harus kata-kata tapi af'ar Rasul, kembali ke istilah sunnah ya, sunnah Rasul itu artinya ini ma'udiba ilan nabi, sesuatu yang dinisbatkan, dikembalikan pada Rasul, bisa perbuatan, bisa sifat, bisa takrir, ketetapan. Nah, Rasul dalam af'alnya itu tidak pernah ataupun melarang gitu. Beliau juga tidak pernah masuk ke dalam rumah ibadah yang lain. Di dalamnya ada apa namanya patung, ada seperti itu ya, yang itu menjadi menjadi ornamen dari peribadatan ritual ajaran yang lain. Gitu. Nah, sehingga kemudian inilah yang disimpulkan oleh Imam Syafi'i bahwa masuk ke dalam rumah ibadah selain Islam itu nggak boleh. Gitu. Seperti itu. Ada mungkin pendapat imam yang lain yang ya sampai ke makro, akan tetapi jumhur ulama itu memang tidak bolehkan untuk masuk ke dalam rumah ibadah lain. Sehingga ya kalau tadi dasarnya adalah apa yang disampaikan oleh Nadir Syah Hussein tadi gitu, justru tidak bisa sebuah hukum itu dikatakan tidak ada hukumnya gitu kalau tidak disebut Al-Quran. Al-Quran itu tidak menyebutkan hukum setiap perbuatan. Hukum itu muncul dari kesimpulan dengan membaca ayat, dengan mengkaji ayat. Gitu. Makanya misalnya gini, kita makan daging daging babi atau gogok gitu ya, nggak boleh gitu. Atau makan bangkai ikan itu di Al-Quran itu jelas ya, tidak boleh memakan bangkai kan dalam Al-Quran. Furimat alaikul al-maitatah, diharamkan atas kalian bangkai apapun. Jadi kalau hanya kita misalnya menyebutkan nggak ada ayatnya, bahkan ada ayatnya pun, kenapa kok umat Islam masih bisa makan bangkai yang ada di laut misalnya, ikan? Itu karena memang ada penjelasannya di dalam al-hadis. Gitu. Itu pun dari kesimpulan setiap benda yang bangkai yang ada di laut itu ada halal. Itu hadis. Seperti itu hadis. Artinya nggak bisa kita menyebutkan sebuah hukum, menyampaikan ini halal haram dengan hanya melihat satu ayat, atau harus letter disebutkan gitu. Ya, sehingga ya seperti itu menurut hemat saya, apa yang disampaikan oleh beliau justru malah bertentangan dengan apa yang menjadi pendapat jumhur ulama. Nah sekarang tinggal bagi kita mana yang akan kita ikuti, apakah kebanyakan ulama yang menyatakan itu tidak boleh, ataukah sosok yang Nadir Syah Hussein yang justru banyak sekali persoalan-persoalan yang dia sampaikan bermasalah secara akidah kita. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait pertanyaan ini. Nah, kaitannya dengan hukum menonton di bioskop ya, prinsipnya begini, bahwa memang bioskop ini tempat umum ya, meskipun bayar tapi itu tempat umum, hanya dia ada kekhususan boleh kita menonton tapi tidak ikhtilat gitu. Kenapa? Prinsipnya dalam Islam kan seperti ini, laki-laki dengan laki-laki, jamaah perempuan dengan perempuan, tidak boleh campur aduk gitu. Dan juga kita harus menghindari syubhat sebenarnya. Jadi ketika misalnya kita menduga ada kesyubhatan di suatu tempat, lebih baik kita hindari untuk menjaga apa? Menjaga ifah kita. Takut kalau kemudian dengan kita masuk ke sana kita tidak terjaga ifah. Ifah itu kesucian diri ya. Karena kadang gini, ada tempat, contoh ke ke pub gitu ya, atau pub itu apa? Tempat karaoke dan semacamnya di malam hari gitu ya. Ya mungkin
tempat itu sebenarnya hukum asalnya mubah gitu. Tapi ketika diduga akan membuat kesyubhat atau izah kita itu membuat tidak terjaga gitu ya, ifah kita, kesucian diri kita, jadi orang mandang bahwa kok Ustadz masuk ke sana gitu. Akhirnya muncul dugaan fitnah gitu. Nah itu iya. untuk menghindari itu gitu. Nah makanya lihat apa tadi aspek-aspek seperti itu. Hukum asalnya mubah, tapi ketika diduga akan membuat ifah kita tidak terjaga, dan juga syaratnya tidak boleh ikhtilat. Syaratnya Campur aduk laki perempuan. Oh jarang tuh. Kecuali teman-teman di sini sukses semuanya bikin bioskop syar'i gitu. Bisa nggak seperti itu? Nah, ya, biasa peluang bisnis. Nah, Baik. Mungkin terkait itu yang jawaban. Al Umar Oh, mengutus- kisah Umaria ya. Jadi ini kan faktanya bukan masuk tempat ibadah ya, tapi itu undangan jamuan ya. Sebenarnya kita menghadiri jamuan non muslim itu boleh, asal kita tidak memakan makanan yang disembelih bukan atas nama Allah, kecuali dari ahlu kitab. Kalau ahlu kitab itu memang dalam Al-Quran itu ada, memang boleh kita makan makanan sembelihan mereka. Tapi kalau selain itu kalangan musyrikin itu Buddha gitu nggak boleh. agak selain ahlu kitab itu Nasrani dan Yahudi itu masih boleh, tapi selain itu kita tidak boleh. Tapi kalau diundang jamuan oleh non muslim itu kita Boleh, walaupun di boleh dalam saja. gereja atau itu kan konteksnya kita kan jamuan. jamuan. Nah kalau ke gereja lain lagi. Oh kalau jamuan yang di gereja, Nah itu yang nggak boleh. oh itu nggak boleh. Oh, Kalau misalnya jamuannya di restoran, di rumah, gitu. bukan tempat ibadat, itu boleh. Dan itu sudah lama tradisi umat Islam Sudah dengan masyhur, non Muslim itu udah biasa seperti itu. Hanya ya tadi terkait dengan masalah rumah ibadah ini, masalah akidah, masalah keyakinan yang harus dijaga, masalah prinsip lah seperti itu. Coba ada lagi mungkin ya. Jadi memang Islam punya cara yang khas gitu loh, nggak bisa kita sembarangan gitu ngelihat Quran langsung dapat hukumnya gitu. Kecuali kita cuman baca nyari pahala itu boleh, tapi kalau nyari hukum itu ada kaidah-kaidahnya gitu, nggak bisa sembarangan. Coba ya kan, baru saya nyantri kalong asik dikasih tahu air itu ada 7 jenis, nah kan ada air mustakmal, coba di Quran tuh nggak ada tuh. Antum kalau ke Quran langsung ada. Nah memang ada kaidah-kaidahnya, nggak bisa kita sembarangan langsung wah ini dapat hukum ini. Nah itu harus memang ada kaidah-kaidah yang sudah dibangun oleh para ulama untuk menjaga keutuhan pemikiran supaya nggak saling bertentangan gitu. Makanya ada tata caranya. Kalau sembarangan, wah itu bahaya, ya kan? Malah jadi beda sendiri, udah beda sendiri, nanti khawatirnya masuk surganya sendiri, gitu kan? Surga apa itu sendiri? Surga buat rame-rame ya, masya Allah. Yuk. Nah, tapi insya Allah lah kita tetap sikoh, tetap percaya sama pendapat ulama, gitu. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, kalau mau ada tanya jawab langsung aja langsung ke Ustadz Asepnya, insya Allah, karena ini sudah malam, khawatir mengganggu teman-teman semua. Asik. Yang ada yang biasa begadang di sini? Nggak ada ya? Oh, udah biasa begadang ya? Iya benar ini. Kemarin begadang ya sampai jam 1 ya? Luar biasa nih, masya Allah. Mudah-mudahan bisa juga kita begadang bareng-bareng, sholat tahajud bareng-bareng ya. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya makan.